Halo guys, kita ketemu lagi di Abdul and the Movie Theory dan kita masih di The Coffee Theory. Rumah Kencing. Di Rumah Kencing, benar. Kencing, ya. Dan kita hari ini akan bahas film-film yang berbau dengan virus yang sangat ganas, yaitu Yang lagi viral. Yang lagi viral yaitu Corona. Nah, jadi kita akan bahas ada dua film nih. Dua film itu seingat gua adalah film yang mengasih informasi yang cukup bagus menurut gua tentang bahayanya sebuah virus yang bisa menghancurkan populasi manusia. Iya, betul sekali. Itu ada Outbreak. Yang pertama adalah Outbreak. Film tahun 95. Tahun 95 yang main itu si Dustin Hoffman Sama Morgan Freeman. Itu favorit gue tuh. Yoi. Dan Kevin Spacey juga main di situ, bro. Ya. Outbreak ini berasal dari Afrika. Dari ya, Afrika. Jadi virus ini sebenarnya udah ada tahun 60-an. Dan tapi pemerintah jahatnya nih karena dia tahu sudah ada di desa salah satu di Afrika itu, mereka nggak mencoba untuk menyembuhkan. Padahal mereka sudah menemukan antivirus itu udah ada dia. Cuman yang disedihkan mereka mau hilangin aja lah kata dia. Jadi jatuhnya tuh kalau lu nonton di opening film ini, satu desa itu dihancurin pakai bom. Jadi tertutuplah semua masalah virus ini. Nah, ternyata intinya tuh pas di tahun 60-an itu virus itu ternyata belum mati. Waduh. Pokoknya tadi kasih tahu kenapa dia belum mati dan akhirnya nyampe lah di sebuah monyet. Berarti medianya monyet. Monyet. Nah ini yang kerennya kenapa bisa nyampe. Jadi kan film ini menceritakan kalau misalnya nyampe ke US, ke Amerika, kok bisa ya virus di Afrika ini kok bisa sampai US nih, gimana ceritanya? Nah, film ini menceritakan detail. Jadi kayak ternyata nih monyet ini dibawa sama salah satu orang di kapal. Nah, rencananya itu dia kalau nggak salah mau jual lah monyet ini gitu. Berarti orangnya nggak tahu kalau monyet itu ada virus corona. Nggak tahu. Sampai monyet ini akhirnya nyampe ke satu orang ini, dia mau jual ke salah satu toko. Nah, kena nih si cowok ini. Nah, pas dia jual itu udah kena juga. Pokoknya intinya pas si monyet ini udah mulai nyakar ataupun misalnya dia keluar ludahnya, udah nih si manusia ini kena. Dan hebatnya virus ini ternyata virus itu bisa bermutasi, bro. Mungkin perbedaan iklim atau gimana, dia berubah. Jadi akhirnya lebih kuat dari yang sebelumnya. Iya. Jadi akhirnya itu namanya mutasi. Jadi akhirnya nih film ini digambarkan terjadi kehebohan. Maksudnya si cowok ini tiba-tiba sakit. Jadi penyerangan itu sekitar 24 jam doang. Jadi kalau lu kena virus ini 24 jam kemudian lu pasti die lah. Pokoknya gimana kita nyari obatnya adalah kita harus cari siapa yang pertama kali menyebarkan virus ini. Nah, itu dia tuh monyet tuh. Lu harus cari monyet ini, itu men. Monyetnya itu. Tuh, Monyet sumbernya banget. dari monyet. Makanya akhirnya salah satu kota di film Outbreak ini ditutup, sama kayak kejadian sekarang. Ya, betul sekali. Dan gimana orang-orang di kota itu berusaha untuk kabur. Dan yang gilanya guys, di film ini digambarkan ada beberapa orang yang mencoba kabur dari segala penjuru gitu, sampai akhirnya helikopter tuh bisa ngelihat mereka mau kabur dan orang itu tetap maju juga, dan akhirnya yang terjadi adalah citizen itu, penduduk itu ditembakin dan akhirnya mati semua. Segitu gilanya kalau pemerintah ingin supaya virus itu tidak menyebar kemana-mana. Jadi intinya sih filmnya tuh kalau menurut gue tuh sangat menegangkan. Menegangkan ditonton sekarang. Iya. Jadi lu jadi parno sih, tapi lu bisa belajar. Jadi gimana untuk menghindari. Jadi kalau di saat-saat kayak gini tuh emang sangat harus lu hindari adalah tempat-tempat yang publik banget lah, misalnya mall atau apa itu. Karena di film ini dia ngasih tahu kalau virus itu menyebarnya pas si salah satu yang kena ini batuk-batuk di bioskop, dan satu bioskop kena semua. Waduh. Satu bioskop kena semua. Ini di film ini kasih tahu. Waduh, jadi hati-hati nonton bioskop. Untuk film kedua itu judulnya Contagion. Nah, kebetulan yang main adalah
orang-orang terkenal nih, ada Jude Law, ada Kate Winslet, dan ada Matt Damon juga. Jadi kita lihat ya trailernya. Oke. Trailernya kita lihat. Nah intinya sih film ini kayaknya dimulai dari kota Macau nggak salah. Ya. Si tokoh Gwyneth Paltrow ini kayaknya berinteraksi dengan orang yang terkena virus. Dan akhirnya dia pulang, tapi dia mulai sakit panas gitu. Dan akhirnya, dia mulai panas dan akhirnya drop. Biasanya langsung drop. Nah jatuh, pasti gitu. Dia drop, pasti jatuh, pingsan, dibawa ke rumah sakit. Nah ini adalah orang-orang yang ngurusin kalau misalnya terjadi virus ganas, mereka lah yang kerja gitu. Nah, Matt Damon ini menjadi karakter suami yang dia menemukan kalau si istrinya ternyata dia emang ke Macau. Ternyata dia sebelum pulang ke rumahnya dia mampir dulu ke tempat lain gitu. Jadi intinya pas dia tahu pas istrinya meninggal, dia tahu istrinya juga selingkuh gitu. Jadi agak drop gitu lah gitu. Jadi filmnya ngasih tahu lah kalau si Gwyneth Paltrow-nya selingkuh. Nah jadi yang ngecek juga bingung nih, ini sebenarnya yang nularin siapa gitu. Nah cuman kalau ini bener, kalau gua perhatiin waktu gua nonton dulu, ini yang nularin adalah kelelawar ya. Kalau lebih mirip sih sebenarnya film ini sama. Ini lebih ke cara corona banget. Plus dia juga dari area-area Macau situ kan, daerah-daerah Tiongkok situ. Dan film ini juga ngasih tahu apa yang terjadi kalau misalnya satu kota itu ditutup, jadi sampah nggak diambil, pokoknya berantakan banget. Dan gimana mereka diisolasi dan akhirnya gimana mereka berusaha untuk cari makan. Pokoknya dikasih tau lah gimana kalau lu ada di kota itu. Dan menurut gua bagus banget. Tapi tadi kayaknya lu pernah pas itu ngomong sama gue, Matt Damon kebal ya. Nah jadi di sini dikasih tahu kalau semua virus itu ternyata gak bisa nyerang semua. Kalau misalnya dia kebal, jadi ada beberapa emang manusia bisa kebal juga sama virus gitu. Kita nggak pernah tahu gitu apa yang bikin dia kebal. Nah pokoknya di film ini dikasih tahu kenapa dia bisa kebal, dan akhirnya mereka menemukan antibodinya ya. Pokoknya ya salah satu antibody untuk virus ini apa, dan lu bisa lihat sih gimana prosesnya. Jadi di sini juga ada salah satu karakter Jude Law yang mengeklaim kalau perusahaan farmasi itu menahan-nahan supaya banyak korban dulu, orang pada mati baru mereka keluarin obat. Jadi banyak konspirasi sih. Nah, film ini lebih konspirasi itu. Jadi kayak ngasih kita, oh iya ya, bener juga kali ya. Sebenarnya obatnya udah ada ya, kenapa nggak langsung ya? Iya, betul. Dan ngasih tahu juga proses di sini gimana kalau supaya nggak bikin orang pada panik. Jadi mereka ngasih tahu informasinya agak telat. Jadi sampai benar-benar mereka coba tutupin dan akhirnya gagal, baru akhirnya mereka konfirmasi ada virus yang bahaya. Ya kayak waktu flu burung juga kan, waktu itu flu burung juga lumayan heboh banget, dan kita jadi takut makan ayam. Iya betul. Iya kan, bener kan? Iya itu parah banget tuh. Yang gue heran sih, kenapa nggak flu ayam ya? Kenapa maksudnya? Ya kenapa flu burung bukan flu ayam? Ayam itu termasuk salah satu jenis burung-burungan. Oh iya. Jadi aman. Jadi aman ya? Masih ya? Aman. Kenapa juga waktu itu orang nggak boleh makan ayam ya? Ada satu pertanyaan, tapi nggak akan kita tayangkan video ini. Nanti gue ngobrol sama Abdul sendiri. Iya. Yang pertanyaan banyak orang, sebenarnya lebih duluan mana sih, ayam atau telur? Gak akan kita bahas di sini. Iya, karena nggak akan selesai sampai tahun berikutnya. Iya betul gitu loh. Nah, pentingnya untuk nonton dua film ini itu kita belajar, kita memahami situasi, kita berusaha untuk waspada, ya kan, waspada. Terus kita berpikir untuk
ke masa depannya juga seperti apa. Oh iya, kita harus begini nih, kita harus punya strategi-strateginya. Iya. Ya yang ditakutkan sih sebenarnya sih sekarang untuk saat ini sih menurut gue sih masalah traveling bro. Iya. Jadi kita jadi kayak ada keparnoan tersendiri untuk ke beberapa daerah, kayak misal kayak ke aduh sini terkontaminasi ya apa enggak ya, terkontaminasi nggak masalah, itu bukan jadi halangan kita untuk tetap semangat ya, tetap semangat untuk apa, kita jangan mudah terpercaya omongan orang yang seperti apa, berita-berita yang seperti apa. Sering cuci tangan. Kalau di filmnya nanti lu nonton dia apapun yang lu sentuh atau apapun pulang cuci tangannya pasti. Dan kalau lu harus ke tempat publik ya lu pakai masker, cuman ya ke tempat-tempat tertentu yang kira-kira lu khawatir aja gitu. Iya, iya. Yang ya pada intinya sih nggak usah takut. Iya. Cuman kita lebih teliti, lebih waspada, lebih bersih, lebih membersihkan diri sendiri. Maksudnya ya sebenarnya nggak perlu ada virus sih, kita tetap harus bersih sih. Iya. Jadi intinya kenapa kita ngomongin kenapa lo harus nonton dua film ini, karena dua film ini lumayan ngasih informasi yang bagus. Iya, betul. Jadi percaya sama gue kenapa gue suka film, karena terkadang nih tanpa gue search di Google, dengan gue nonton film gue jadi akhirnya tahu oh ternyata begini. Tonton Oke. dua film ini, ambil sisi positifnya. Iya. Kita banyak-banyak baca, jangan percaya hoax, dan yang paling penting adalah support terus channel kita. Iya, betul banget. Subscribe, Like, comment, dan sampai ketemu di episode berikutnya. sampai ketemu. Bye. Aman ya? Tapi flu burung itu goblok sih. Kenapa jadi flu ayam sih?